Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, karena ini akan sangat membantu dan sangat menolong kamunya. Yaitu ada 7 tanda kamu cuma dijadikan pelarian olehnya. Jadi dia dekat sama kamu atau bahkan pacaran sama kamu, kamu cuma dijadikan tempat pelarian. Artinya dia gak ada perasaan sama kamu. Artinya dia gak benar-benar menyukaimu. Artinya dia tidak mencintaimu. Hanya pelarian. Dan pesan saya, jadilah tegas supaya engkau jangan dirugikan. Oke? Berikut tanda kamu cuma dijadikan pelarian olehnya. Yang pertama, dia dekat sama kamu, bahkan berpacaran sama kamu, tapi ternyata dia belum move on dari mantannya. Masih ungkit-ungkit mantannya. Masih menghubungi diam-diam lewat chat, lewat telepon, bahkan video call terhadap mantannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia masih ketemu diam-diam terhadap mantannya. Nah, ini jelas, gak usah perlu kamu tafsir-tafsir bagaimana. Ini udah jelas bahwa dia belum move on. Nah, solusinya apa? Bilang ke dia, berhenti kamu ngubungin mantan. Bila perlu, minta blok nomornya. Kalau dia nggak mau, kalau dia nggak setuju, ya udah, akhiri saja hubungan kalian. Akhiri saja kedekatan kalian. Ngapain? Jangan kamu mau dimanfaatkan dan jangan mau kamu buang-buang waktu. Ya, jadi yang pertama itu, dia belum move on dari mantannya. Itu tandanya kamu dijadikan pelarian. Yang kedua, dia datang dan pergi sesukanya. Kalian lagi dekat nih. Apalagi kalau sudah pacaran. Dia datang, dia pergi sesukanya. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada konfirmasi, tiba-tiba muncul di depanmu. Kamu terkejut, loh, dari mana kamu? Habis gitu dia tiba-tiba menghilang, pergi. Kamu nggak tahu kemana dia pergi. Kan aneh. Nah, orang seperti ini pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Orang seperti ini bisa dipastikan dia tidak setia. Orang seperti ini bisa dipastikan masih kekanak-kanakan. Bahkan bisa dipastikan kamu cuman dijadikan pelarian. Jadi bilang ke dia, sekali lagi kamu datang tanpa pemberitahuan, sekali lagi kamu pergi tanpa pemberitahuan, gak tahu aku kemana kamu pergi, tidak jelas. Mendingan kedekatan kita diakhiri, mendingan hubungan kita diakhiri. Sampaikan gitu ke dia, supaya dia stop lakukan itu. Kalau masih dia lakukan, ambil tindakan tegas. Tegas supaya kamu jangan dirugikan. Ya, itu yang kedua, dia datang dan pergi sesukanya. Yang ketiga, dia bersikap misterius terhadapmu. Padahal kalian lagi coba PDKT loh. Padahal kalian, apalagi yang jelas-jelas sudah berpacaran. Kan aneh kalian berpacaran, tapi kamu gak tahu di mana rumahnya. Kamu gak tahu keluarganya. Kamu gak tahu apa pekerjaannya. Kamu gak tahu apa kegiatan sehari-harinya. Semua tentang dia kamu gak tahu apa-apa. Dia sembunyikan rapat-rapat. Orangnya misterius. Bahkan susah dihubungin. Hanya nongol hanya karena ada kepentingan. Nah, orang seperti ini biasanya hanya memanfaatkan kamunya. Biasanya kamu dijadikan tempat pelarian.
Bahkan kamu hanya dijadikan tempat pelampiasan, atau kasarnya kamu dijadikan tempat perselingkuhan dia. Jadi tegas ke dia. Sekali lagi kamu tidak beritahu aku udah tanya nih. Kamu nggak beritahu di mana orang tuamu, keluargamu. Kamu nggak tahu, aku nggak tahu di mana alamat rumahmu, nggak tahu pekerjaanmu. Kalau itu tidak aku ketahui dan tidak kamu beritahu, mendingan diakhiri kedekatan kita, mendingan diakhiri hubungan kita. Tegas, supaya kamu jangan buang-buang waktu. Karena itu udah jelas kamu dijadikan pelarian tuh. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah dia hanya menginginkan tubuhmu. Atau istilahnya dia hanya karena nafsu. Dia dekat ke kamu hanya karena nafsu. Dia pacaran sama kamu. Makanya jangan heran, makanya jangan terkejut kalau ngechat selalu ngebahas hal-hal yang begituan. Kalau telepon yang dibahas masalah begituan. Begitu juga ketemu, dia coba sentuh kamu, dia coba raba sana sini, karena memang tujuannya itu. Dan saya beritahu, biasanya bukan cuman kamu yang dia coba begitu, biasanya banyak juga yang lain. Jadi kamu harus tegas, bilang aku gak suka dibegituin. Sekali lagi kamu ngebahas itu, sekali lagi kamu coba sentuh-sentuh saya, lebih bagus diakhiri kedekatan ataupun hubungan tersebut. Pesan saya, mendingan kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Ya, jadi dia hanya menginginkan tubuhmu atau nafsuan, itu tandanya kamu cuman dijadikan pelarian oleh dia. Itu yang keempat. Yang kelima, dia datang ke kamu, dia ketemu sama kamu pas ada kepentingan saja. Ada kepentingan saja. Waktu dia datang sama kamu, pasti ada kepentingan. Entahkah pakai kendaraanmu, entahkah minta tolong sama kamu, apalagi dia pinjam duitmu. Aduh, yang kayak gini kamu singkirkan. Yang kayak gini, ini parasit nih. Ini cuman mau memorotin kamu. Orang kayak gini jahat sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu dimanfaatin dia hanya karena kepentingan saja dia datang, segera akhiri kedekatan tersebut. Segera putus hubungan tersebut. Karena ini tidak sehat. Ini cuman memanfaatkan kamunya. Orang ini gak benar. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda kamu cuma dijadikan pelarian olehnya. Maka yang keenam adalah dia mudah sekali ngomong putus. Kalian baru pacaran beberapa bulan, sudah 3 kali sampai 5 kali kamu dengar kata putus dari mulutnya. Segitu tidak berharganya hubungan itu. Sebegitu tidak berharganya kamu di matanya dia, sehingga mudah sekali untuk dia ngomong putus terhadap hubungan yang kalian bangun. Jadi sekali lagi, kalau dia masih ngomong putus, udah langsung kamu bilang oke, putus. Dan kamu langsung tegas, supaya dia bisa menghargai. Lain kali kalau ke orang lain dia gak kayak gitu lagi. Itu tandanya kamu cuma dijadikan pelarian. Gak serius dia ke hubungan itu, gak serius dia ke kamu, sehingga dia mudah sekali ngomong putus ke kamu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, tanda kamu cuma dijadikan pelarian olehnya. Maka yang terakhir adalah dia PDKT, bahkan selingkuh dengan yang lain. Dia dekat sama kamu, dekat juga ke yang lain. Dia pacaran sama kamu, pacaran juga ke yang lain. Ini namanya kamu dijadikan pelarian. Ini namanya kamu dijadikan selingkuhan. Ini namanya kamu dimanfaatin. Ini namanya dia jahat sama kamu. Kalau dia dekat PDKT ke yang lain, apalagi selingkuh, segera akhiri hubungan tersebut. Segera putus. Supaya kamu jangan dirugikan. Supaya kamu jangan buang-buang waktu. Tegas. Supaya kamu dapat yang terbaik kelak nantinya.
Ingat, kalau kamu mau dapat yang terbaik, lepaskan apa yang bukan terbaik, supaya yang terbaik ini menjadi bagian hidupmu. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda untuk bisa tajam menilai dan tegas mengambil keputusan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.